Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG ya teman-teman ya. Full SJT 2025. Perhatikan ya teman-teman ya. Kalau soal SJT itu nilainya berpoin ya teman-teman ya. Poinnya paling unggul itu adalah nilainya 5, jawaban benar ya teman-teman ya. Kalau salah nilainya 1 ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika mengerjakan soal dari aku, pantengin terus soal dari aku ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, Bhumika seorang guru kelas 5 SD beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik terhadap teman-teman sekelasnya, seperti mendorong, menjambak, dan melempar barang. Ia telah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada temannya, tetapi Ina tetap mengulanginya terus-menerus. Bhumika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasehatinya dan membimbing Ina untuk berubah. Sayangnya saat dipanggil, orang tua Ina menganggap Ina hanyalah anak yang aktif dan merasa Bhumika terlalu membesar-besarkan masalah Ina. Orang tua Ina juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bhumika. Jika Anda adalah Bhumika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Nah, di soal pertama ini tentang dalam menangani siswa berperilaku agresif ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bhumika ya? Seorang wali kelas 5 SD ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan empati kepada orang tua Ina dan memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi bersama. Nah, untuk opsi yang ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan di sini menunjukkan profesionalisme dengan memberi bukti dan membangun kolaborasi seperti itu ya. Jadi bagus sekali untuk opsi yang A. Opsi yang B, menenangkan orang tua Ina dan memberikan penjelasan secara konstruktif dan objektif sehingga dapat lebih mudah diterima oleh orang tua Ina. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan opsi yang B lebih bagus opsi yang A, karena opsi yang B ini kan termasuk edukatif juga ya teman-teman ya, tetapi bisa kurang berdampak jika orang tua tetap menolak seperti itu ya. Masih kurang tepat untuk opsi yang B. Opsi yang C, melakukan konsultasi dan meminta bantuan kepada rekan yang sekiranya dapat bersikap bijaksana dalam menangani kondisi Ina dan orang tuanya. Nah, untuk opsi yang C di sini juga kurang tepat karena kan berguna sebagai konsultasi ya teman-teman ya, tetapi bukan tindakan langsung seperti itu. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang D ya teman-teman ya, mengimbangi nada bicara orang tua Ina agar mereka bersedia mendengar penjelasan Anda dan bersedia bersama-sama menyelesaikan masalah Ina. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan kurang bijak ya, karena bisa memperkeruh komunikasi seperti itu. Opsi yang E, memutuskan untuk melanjutkan bimbingan dengan Ina tanpa melibatkan orang tuanya lagi agar bimbingan berjalan dengan objektif dan efektif. Nah, untuk opsi yang E ini malah kurang tepat sekali ya teman-teman, fatal ya, menutup peluang intervensi keluarga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi soal nomor 1 ini nilai yang paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 untuk opsi yang B, poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang E. Soal kedua, Pak Fajar mengetahui bahwa salah satu siswa mengalami kekerasan di rumah berdasarkan curhatan pribadi. Siswa memohon agar gurunya tidak memberitahu siapa-siapa. Di sisi lain, Pak Fajar tahu bahwa diam saja bisa membahayakan siswa. Apa langkah paling tepat? A, melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. B, menepati janji tidak memberitahu siapapun agar siswa tetap percaya. C, menceritakan ke guru lain untuk meringankan beban emosional. D, mengajak siswa berdiskusi terbuka di depan kelas agar mendapat dukungan. E, memberitahukan orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa. Nah, untuk soal kedua ini kan jika siswa mengaku mengalami kekerasan di rumah ya teman-teman ya, guru harus bagaimana? Nah,
langkah yang paling tepat ya teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Kita lihat opsi yang A, melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang sambil menjaga kerahasiaan identitas siswa. Nah, untuk opsi yang A, ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan ini mencerminkan perlindungan anak secara hukum dan moral seperti itu ya. Opsi yang A bagus sekali. Opsi yang B, menepati janji tidak memberitahu siapapun agar siswa tetap percaya. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini menepati janji untuk tidak memberitahu siapapun ini berisiko loh ya teman-teman ya, karena kan membiarkan kekerasan terus terjadi seperti itu. Opsi yang B lebih bagus opsi yang A ya teman-teman ya. Kita lihat lagi, kita bandingkan opsi yang C, menceritakan ke guru lain untuk meringankan beban emosional. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang C ya teman-teman ya. Menceritakan ke guru lain bisa melanggar privasi meski dimaksudkan untuk meringankan beban emosional. Masih kurang tepat juga ya teman-teman ya. Opsi yang D, mengajak siswa berdiskusi terbuka di depan kelas agar mendapat dukungan. Nah, untuk opsi yang D ini malah fatal ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kan di sini terbuka di kelas. Nah, sangat melanggar etika seperti itu ya. Kita skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, memberitahukan orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa. Nah, untuk opsi yang E ini kan memberitahu orang tua tanpa sepengetahuan siswa tidak bijak ya teman-teman ya, dalam konteks kekerasan keluarga seperti itu ya. Jadi poin yang paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 adalah C ya. Poin 3 adalah E ya. Ini adalah poinnya 3. Poin 2 adalah B ya. Poin 1 adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.